Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 22 Desember tahun 2022. Dan selamat Hari Ibu bagi setiap ibu, setiap istri, setiap mama, di mana saja berada. Biarlah melalui perayaan Hari Ibu, kami anak-anak menghargai dan juga orang tua merasa dihargai dan kiranya tetap bersemangat untuk menjalani hidup di dunia ini. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita untuk hari ini Kamis 22 Desember tahun 2022 dengan judul Allah sendiri menjadi Allah mereka. Sebelum melanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sudah pelihara kami hingga di saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Allah sendiri menjadi Allah mereka. Dan ayat firman Tuhan Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Sekali lagi Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Segenap kekayaan alam semesta akan terbuka untuk pelajaran dan penyelidikan umat tebusan Allah. Tanpa dibelenggu oleh kefanaan, mereka terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh, dunia-dunia yang terharu dalam kesedihan menyaksikan penderitaan manusia, dan yang menyanyikan nyanyian kesukaan karena mendengar kabar penebusan jiwa-jiwa. Dengan kesenangan yang tak terkatakan, anak-anak dunia ini berbaur ke dalam sukacita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak jatuh itu. Mereka saling membagikan kekayaan, pengetahuan, dan pengertian yang diperoleh dari segala zaman dalam merenungkan pekerjaan tangan Allah. Dengan penglihatan yang tidak samar-samar, mereka memandang kemuliaan, ciptaan matahari, bintang-bintang, dan sistem-sistem yang semuanya dalam aturan yang ditentukan mengelilingi tahta Allah. Di atas segala-galanya, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, dituliskan nama Khalik, dan di dalam segala sesuatu kekayaan, kekuasaannya dinyatakan. Dan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir, akan membawa pernyataan Allah dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Pada waktu Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian yang luar biasa dalam pertikaian besar melawan setan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh, dan dengan lebih bersukacita mereka memetik kecapi keemasan, dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyikan nyanyian akbar pujian. Jadi saudara, Allah sendiri yang akan menjadi Allah kita, Allah umat-umat Tuhan. Jadi ketika kita masuk dalam kerajaan sorga, Allah menjadi raja untuk kita. Anak domba Allah berada di tahta di mana Allah berada. Dan di sana, kalau kita bicara tentang kekayaan, kita bicara tentang kemewahan, kita bicara tentang harta, apa saja, semua ada di sana. Jadi sukacita itu sempurna karena semua yang kita tidak rasakan di dunia ini bahkan
kita akan rasakan dalam kerajaan sorga. Kadang saudara kita di dunia ini ingin mencari sesuatu yang namanya kenyamanan. Tapi tidak semua orang akan memperoleh itu di dunia ini. Tapi yang pasti saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan peroleh semuanya pada saat Yesus datang pada kali kedua menjemput kita, membawa kita ke rumah yang Dia sediakan untuk kita. Dan kita akan rasakan semuanya. Segala kefanaan, segala penderitaan, oleh karena dosa di atas dunia ini tidak akan pernah kita rasakan atau kita alami lagi. Jadi segenap kekayaan di dunia ini tidak akan berarti, karena kekayaan sorga lah yang patut kita cari. Jadi kalau Tuhan datang, kita beroleh surga yang Tuhan buat untuk kita, yang Tuhan jadikan untuk kita, maka di sana akan ada kesukaan yang besar. Dan orang akan memuji Tuhan bahwa Allah patut dipuji, patut ada Allah layak untuk dipuji. Jadi dalam perjalanan kita setiap hari, panggilan kepada kita pagi ini, apakah kita ragu dengan Tuhan? Kalau kita yakin Tuhan beserta dengan kita, pelihara kita, apapun yang kita hadapi, jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran pagi ini. Bahwa satu kali kelak nanti ketika Tuhan datang, kami tinggal di rumah yang Tuhan sediakan. Kerajaan Allah. Allah sendiri yang akan menjadi Raja. Allah sendiri akan menjadi Allah kita. Maka kerinduan itu akan terjadi ketika kami setia dan Tuhan datang, kami ada dalam kerajaan. Itulah sebabnya kami rindu Tuhan, kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Biarlah kiranya pemeliharaan kasih Allah menjadi bagian kami semua. Sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kami. Kami persembahkan doa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.